Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Meskipun ibadah kita online, itu tidak menghalangi hadirat Tuhan untuk bisa datang di rumah Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh melakukan ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu itu nyata ya Tuhan, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau akan melawat kami yang rindu. Engkau akan datang ke setiap rumah kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Maka biarlah kiranya kami Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau, karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan acara ibadah online kali ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama pujikan Hatiku Percaya. Sebab hanya Dia kekuatan dan mazmur kita, gunung batu kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, oh, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tetap semangat memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita rasakan hadiratnya yang luar biasa. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu
menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hidup untuk setia rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hati-Mu Tuhan, kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom semuanya. Anda bahagia di rumah? Saya yakin kebahagiaan yang dari Tuhan itu ada pada kita sekalian. Mari kita berdoa untuk masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap merasa bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik buat kami sekalian. Buat keluarga kami, juga buat seluruh jemaat. Tuhan pemelihara, Tuhan penolong, Tuhan pelindung,
Tuhan juga yang memberkati semua kami. Tambahkan urapan-Mu atas kami, supaya kami boleh dibuka pengertian kami untuk boleh mengerti firman Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Saya akan masuk di pembacaan Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 14, dan kita akan masuk dalam bahasan yang kedua. Kalau bahasan yang pertama kita bicara soal bagaimana kita bisa dan harus beradaptasi positif dalam menanggapi suasana stay at home ini, supaya kita di tengah-tengah stay at home kita mengumpulkan kekuatan lewat doa dan jadi sumber berkat buat setiap kita. Mari kita baca bersama-sama Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 14. Kidung Agung 2 ayat 10 sampai dengan 14. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak bau. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajah. Amin. Saudara, sebelum musim berbuah, sebelum musim bunga anggur semerbak, sebelum musim bunga-bunga itu bermekaran, ternyata ada musim dingin dan musim penghujan. Di mana ketika musim dingin dan musim penghujan, ayat menuliskan bahwa merpati itu sembunyi di celah bukit batu. Yang terjemahan yang lain menuliskan di celah-celah padas dan di persembunyian pada jurang. Jadi ada waktu untuk tampil. Tapi sebelum waktu tampil, biarlah kita punya kesadaran ada waktu untuk bersembunyi. Bersembunyi di celah bukit batu bukan satu suasana yang enak, saudaraku ya. Apalagi kalau dalam kurun waktu yang cukup panjang. Jadi untuk itulah kita mau belajar, ya, untuk kita bisa mengisi waktu di saat bersembunyi, di saat stay at home ini, supaya berguna bagi sekalian kita. Musim hujan, musim dingin adalah merupakan sebuah musim yang tidak mengenakkan. Ya, itu sebabnya perlu bersembunyi. Ada ayat lain yang menuliskan di Yesaya 20 ayat 21, Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Tolong baca. Yesaya 26 ayat 20 sampai dengan 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya
untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Amin. Sabaran Tuhan itu ada batasnya, saudaraku ya. Manusia bisa sepertinya melupakan penciptanya. Bersenang-senang. Saya dapat kiriman dari WA, saudaraku ya, bagaimana di Italia itu, waduh, dosa seksual, dosa macam-macam dosa itu merajalela. Manusia sepertinya lupa pada penciptanya, tidak punya takut, tidak punya hormat pada penciptanya. Kalau saat-saat ini seperti gini, saudaraku, waduh, dilanda penyakit yang luar biasa. Baru masyarakat Italia, waduh, kumpul-kumpul berdoa memuji Tuhan. Ya masih baik kalau masih punya kesadaran daripada tidak sama sekali. Tapi ingat, saya ingin mengingatkan Anda bahwa waktu kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Ketika kesabaran itu sudah melampaui batas, maka Yesaya ayat pasal 26 ayat 20 sampai 21 situ menceritakan Tuhan itu mau keluar dari tempatnya lalu berjalan keliling bumi ini menghukum bumi yang sudah hidup dalam dosa itu. Nah, ketika penghukuman itu terjadi, umat Tuhan dihimbau di sini. Mari bangsaku, mari umat pilihanku, masuk dalam kamarmu. Tutuplah pintu, sesudah engkau masuk, sembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah berlalu. Jadi ada jeda waktu Tuhan marah, kita harus ada di dalam rumah, di dalam kamar, sembunyi, tunggu sampai waktu amarah itu berlalu. Saudara, kata-kata merpatiku minggu lalu saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa merpati ini sebenarnya bicara tentang sidang mempelai Tuhan, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman, yang disiapkan oleh Tuhan untuk menyongsong, untuk menyambut ketika Tuhan datang kali yang kedua. Ya turun di awan-awan, semua kita sidang jemaatnya sukacita yang besar karena kita tahu mempelai laki-laki surga sedang datang. Dan saudara, untuk para kekasih Tuhan ini, ketika murka Tuhan berlaku bagi bumi ini, maka kekasih Tuhan harus bersembunyi. Ingat kata celah padas, ya. Merpati harus sembunyi di celah-celah padas. Merpati harus bersembunyi di jurang, di pada jurang. Berapa minggu yang lalu saya sempat ajak Anda untuk periksa tentang bagaimana di zaman Raja Ahab, Isabel marah besar, ancaman bagi semua nabi-nabi Tuhan akan dibunuh. Tuhan perintahkan kepada Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Bosan enggak kira-kira Elia ini di sungai Kerit? Waktunya tidak ditetapkan juga, sama dengan di sini. Sampai amarah itu berlalu. Jadi ada tenggang waktu. Sekarang jangan Anda tiap hari, burung mari-mari ya COVID. Kapan ini stay at home-nya dibuka? Loh, enggak dibuka stay at home-nya, malah PSBB. Nanti bisa lockdown, bisa panjang waktunya. Enggak usah ditunggu, enggak usah bingung soal waktu. Pokok kalau amarah Tuhan sudah lewat, Tuhan pasti kasih kita menampilkan wajah kita habis keluar dari pengasingan persembunyian. Amin. Keluarnya wajah itu luar biasa. Nanti kita periksa
Saudara ya, supaya enggak bosen. Kegiatan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ketika saat-saat ini terjadi. Untuk Elia, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 9 maksudnya, enggak usah dibaca, tapi saya ambil kesimpulannya. Elia pergi ke Sungai Kerit. Dia mengasingkan diri dari rutinitasnya. Dia dipotong kegiatannya dari rutinitasnya. Seperti Anda sekarang kan? Ya enggak? Biasanya rutinitas pagi keluar, terus apa. Sekarang dipotong semuanya. Lalu kemana? Mengasingkan diri, masuk di kamarmu, kunci kamarmu, tinggal di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. Elia, apa yang dikerjakan? Kalau tiap hari dia cuma sembunyi di celah bukit batu, ya belenger, saya yakin jenuh lalu stres. Tapi di 1 Raja-Raja 17 kita tidak mendapatkan Elia stres, enggak, saudara ya. Tapi Elia tetap menjalankan apa yang Tuhan mau. Sampai ada waktunya Tuhan bilang, ini air ini akan habis di Sungai Kerit, kamu pindah. Itulah saatnya Elia pindah, gitu ya. Jadi pindah ke Sarfat. Elia sementara di Kerit tidak jenuh. Apa yang dikerjakan? Saudara, celah bukit itu daerah Kerit itu celah-celah bukit batu, lekuk-lekuk, ngarai, dan bahkan jurang. Airnya itu, air Sungai Kerit itu di jurangnya, saudaraku, yang airnya buanter alirannya. Kapan yang namanya burung gagak datang? Itu luas daerahnya. Burung gagak datang di sana, di sini enggak bisa. Kalau Elia cuma tidur di Sungai Kerit, tepi Sungai Kerit. Ketika burung gagak bawa makanan, sorry gak, aku bobok. Ya, enggak dapat makan, saudaraku ya. Jadi saya yakin Elia standby. Ya. Elia standby. Elia tetap hidup bersama dengan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Elia membangun mezbahnya. Elia ada kontak dengan Tuhannya. Jadi supaya tidak bosan stay at home, bangun dan benahi mezbahmu. Untuk apa? Elia di sana cukup dalam kurun waktu yang cukup lama. Setelah itu ketika Tuhan bilang pergi ke Sarfat. Selesai dari Sarfat, Tuhan bilang lulus Elia. Apa yang dikerjakan? Elia punya tugas yang lebih besar. Kalau hari ini Anda stay at home, kita doa bersama, kita doa pribadi. Selesai era stay at home, ada tugas besar buat Anda sekalian yang Tuhan akan percayakan kepada Anda. Amin. Ini Elia punya tugas besar. Apa tugas besarnya Elia? Membunuh semua nabi Baal. Lalu melantik Yerobeam. Juga memilih Elisa untuk menjadi penerusnya. Stay at home. Diisi oleh Elia dengan hidup bersama Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Dia membangun mezbahnya untuk lebih kenal kepada Tuhannya. Lebih kenal. Oh, Tuhan itu bisa merentahkan burung gagak, kirim makanan. Burung gagak kirim roti, burung gagak kirim daging. Burung gagak kirim roti masih tidak kaget. Saudara. Kalau malam burung gagak kirim daging, kaget enggak? Gagak mana yang enggak doyan daging? Tapi di situ Elia kenal. Oh, Tuhan yang dia sembah itu ternyata sungguh luar biasa. Ada pengenalan yang lebih. Itu di zaman Elia. Saya ingin masuk bagian lanjut
Bukan cuma Elia, ternyata stay at home ini tidak cuma sekarang, saudaraku. Berulang-ulang terjadi di Alkitab. Kapan? Kalau hari-hari ini kita selesai memperingati Paskah. Sebetulnya hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan cari murid-murid yang sedang tercerai-berai. Ada yang ke Emmaus, ada yang balik jadi penjala ikan. Kecewa berat. Tuhan cari mereka, kumpulkan mereka dengan pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Balik ke Yerusalem, tinggal di sana di kamar atas, tanda kutip, saudaraku. Stay at home, gitu ya, di kamar atas Yerusalem. Tunggu sampai janji Bapa digenapkan untukmu, yaitu dicurahkannya Roh Kudus supaya engkau diperlengkapi dengan kuasa untuk mengemban tugas yang lebih lagi. Seperti Elia mengemban tugas membantai Baal, melantik Yerobeam, dan membawa Elisa menjadi penerusnya. Ini para murid juga stay at home. At home-nya diganti kamar atas Yerusalem. Saya sempat sampai sana, enggak gede. Betul saudara, yang Anda yang sudah pernah sampai sana, gede enggak kamarnya? Cili, saudaraku ya. Pendek juga atapnya. Bayangin kalau semua murid kemeruntel di sana, sesek, jenuh, bisa gegeran, royoan tempat yang nyaman. Tapi saya tidak baca kalau di sana ada gegeran. Mereka semua fokus stay at home, fokus tinggal di loteng Yerusalem, di upper room. Untuk apa? Berdoa, menantikan janji Bapa sampai dicurahkannya Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka beroleh kekuatan baru. Rasa takut, rasa kecewa, rasa begitu tidak punya pengharapan, itu semua sudah digantikan. Ada Roh Kudus, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan yang luar biasa. Waduh, semua murid-murid ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam bentuk lidah api, dalam bentuk api seperti lidah yang masuk ke lidah masing-masing. Saudaraku, ada sukacita yang besar. Dan apa yang terjadi? Saya ingin mengutip satu sitir kata. Mereka semuanya, saudaraku, tidak mendengar satu bahasa. Tapi semua mereka orang Yerusalem yang ada di Yerusalem saat itu, di Kisah Rasul Fatsal yang ketiga, di situ 2:3, di situ dituliskan setiap orang mendengar orang-orang berbicara sesuai dengan bahasa asalnya dia. Mother tongue. Anda ngerti bahasa asal? Saudara, saya kuliah di Bali. Bahasa Bali beda dengan bahasa Jawa. Ketika sampai di Bali lucu juga, saudara ya. Kenapa? Saya tinggal kos di satu rumah yang ownernya itu besannya teman mama saya. Teman mama saya itu namanya Liu, gitu saudaraku ya. Jadi saya sampai di sana kos, semua orang-orang itu pada gini, Liu gitu. Saya enggak ngerti Liu. Saya pikir encim atau tante Liu ini datang gitu saudara ya. Enggak ngertinya Liu itu bahasa Balinya banyak. Jadi ketika mereka ada komunikasi, mungkin soal sayur, mungkin soal makanan, mereka jawab Liu. Itu artinya banyak di pasar, banyak di mana. Saya enggak ngerti. Jadi di sana itu rasanya asing buat saya. Bahasanya padahal deket ya, Bali Surabaya itu semalam kok naik
bis malam, kalau pesawat cuma setengah jam saudara ya. Itu rasanya asik. Nah, saya kalau di Bali dulu terus ketemu juga bukan cuma saya, dosen-dosen yang asli Jawa itu saudaraku ya, asli sama saya di Surabaya, itu kalau ketemu podo Surabayane, pakai bahasa Surabaya, leko. Yang enggak akrab jadi akrab. Anda ngerti saya cerita ini? Tujuan saya, saudara, ketika di upper room Yerusalem, bukan enggak jenuh sebetulnya. Kalau mereka tidak fokus untuk melakukan perintah Tuhan, mereka akan jenuh. Tapi karena mereka fokus melakukan perintah Tuhan, mereka berkumpul dalam satu tujuan. Mereka menunggu dengan iman janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Dan mereka menerima kuasa. Untuk apa? Untuk menerima tugas baru. Kalau Roh Kudus berkuasa atas kamu, aku akan menjadikanmu menjadi saksiku bagi banyak bangsa. Ajar mereka melakukan dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda ngerti? Kalau hari ini ada stay at home, isi kesempatanmu mencari hadirat Tuhan, mencari kekuatan Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya, dicurahkan dan dicurahkan untuk kita supaya kita tidak jadi lemah. Mungkin saat lalu cinta mula-mula kita sudah mulai pudar, tapi hari ini Tuhan ingin membangkitkan gairah cinta mula-mulamu lagi. Amin. Dan bukan hanya itu, engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dan juga engkau akan mendapatkan kepercayaan lebih besar untuk membawa banyak bangsa menjadi saksi bagi Kristus. Untuk itu, mari bina hubunganmu, bukan cuma hubungan biasa, tapi yang leko. Mungkin dulu Anda leko sama Tuhan. Berdoa berapa jam sih sehari? Ayo jujur. Oh, aku berdoa 5 kali Bu sehari. Kok 5 kali? Makan 3 kali. Betul. Berapa lama engkau doa makan? Terima kasih Tuhan. Belum tutup aja wis melek. Piringnya sendok sudah mulai. Bau enak soalnya gitu saudaraku ya. 3 kali makan enggak sampai 2 menit sembahyang. 1 kali enggak sampai 2 menit. Terima kasih Tuhan, belum tutup makan. Terus pokoknya eling Tuhan lah wis ya. Sekali bangun tidur, lumayan. Lek enggak bangun tidur cari HP. Sekali mau tidur. Seberapa besarkah kerinduan Anda untuk bisa leko sama Tuhan? Ya apa carane leko, saudaraku ya. Wong sak ketepan sudah amen. Tuhan belum sampai krungu, Tuhan belum sampai jawab, Anda sudah amen. Enggak pakai amen lagi. Amene emplok-emplok. Tempene anget gitu ya. Jadi terima kasih Tuhan sambil ngemplok tempe. Nyup, yumi gitu. Bener enggak? Ini pengalaman, saudaraku pasti. Apalagi kalau baunya suwedep. Sembayangnya mbek melek wisan. Melihat apa? Melihat iwae, saudaraku. Ya, lihat lauknya. Tapi mari sampai seperti hubungan ibu dan anak, matang. Suara orang lain Anda bisa lupa, tapi suara ibumu tidak akan lupa. Suara daerah lain Anda bisa bertanya-tanya, tapi logat daerahmu Anda pasti leko. Amin. Tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan di waktu stay at home. Bukan cuma di kamar atas Yerusalem, bukan cuma di upper room, mereka bisa dengar madetang.
Tapi kita sekalian saat ini, kita bangun hubungan kita. Terus, dan Anda harus yakin. Jangan nolak. Nanti, dikai tugas besar lagi. Wes tak mandekai sembayang. Gitu saudaraku ya. Mau ya apa? Anda kalau diterima di perusahaan gede, dipromosi pejabat untuk menjabat lebih tinggi, Anda senang. Lah kalau sekarang Tuhan mau mempromosikan Anda untuk jabatan tugas yang lebih besar yang dipercayakan kepada Anda. Mau? Mau? Ayo dijawab. Masing-masing punya jawaban. Ojo Tuhan. Ojo Tuhan. Gitu? Atau Anda mau? Aku siap Tuhan. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Terus jawabnya? Jawab sendiri. Anda menjawab Tuhan dengan iya. Apa Tuhan maunya? Seperti Yesaya ngomong, utus aku Tuhan. Anda bisa ngomong seperti itu. Ada tugas besar menanti Anda. Jangan menghindar. Karena orang yang menghindar, Yunus. Akan juga bukan stay at home, tapi tinggal dalam perut ikan. Mau? Tinggal di rumah lebih enak, saudaraku, daripada tinggal di perut ikan. Soro, amis, sumpek, selepek. Ya. Jadi sekarang saya akan masuk lebih lagi. Anda akrab sama Tuhan? Anda berbicara leko dengan Tuhan? Tingkatkan. Yang ketiga, ada satu cerita di zaman Nabi Elisa. Istri para nabi itu ditinggal nabinya. Jadi janda-janda para nabi ini, enggak ditinggali warisan, tapi ditinggali utang. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Nanti dibaca setelah dengar tayang ini. Ya, apa ceritanya, saudaraku? Orang ini istri Nabi ini datang kepada Elisa, Nabi Elisa. Tuanku, suami hambamu ini sudah mati dan tidak ninggalin warisan. Yang ditinggalin adalah utang banyak-banyak. Dan sekarang penagih hutang hendak mengambil anak hambamu ini untuk pembayar hutang. Elisa bilang, jangan gelisah. Jangan bingung, jangan takut. Sekarang kamu kumpulkan bejana-bejana kosong. Jangan terlalu sedikit ya. Terus bawa bejana itu masuk kamarmu, lalu tutup kamarmu dan tuanglah minyak yang masih ada padamu itu. Betul, saudaraku ya? Jalankan, menuang minyaknya. Janda itu ngambil banyak bejana, lalu bersama dengan anaknya yang mau dirampas jadi bayaran itu, mereka berdua masuk di kamar, lalu mulai minyak yang sisa, satu buli-buli minyak ini mulai dituang ke bejana-bejana yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, seperti yang mereka sediakan jumlah bejananya. Semuanya jadi penuh. Dan ketika penuh, bejana penuh, maka ini istri Nabi ini bicara, tuanku sudah penuh. Ya, sekarang jual itu untuk bayar hutangmu. Saudaraku, menebus anaknya. Jadi dari sini tinggal dalam kamar, kunci kamarmu, katanya gitu. Apa yang dikerjakan? Bejana kosong.
datang kepada Tuhan, jangan bawa embel-embel identitas. Saya dokter loh Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sarjana S1, S2, S3, S lilin gitu saudaraku ya. Lalu saya bilang, Tuhan, aku insinyur. Tuhan, aku apa? Aku pengusaha sukses. Enggak. Bawa hidupmu sebagai bejana kosong. Artinya, aku datang dengan kerendahan hatiku kepada Tuhan. Aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Aku ada karena Engkau mencipta aku seperti aku ada. Datang dengan keterbukaan dan kerendahan hati. Ketika engkau rendah hati datang di bawah kaki Tuhan, maka minyak urapan surgawi itu dituangkan. Semua bejana itu jadi penuh. Minyakmu jadi penuh. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi dari sini kita lihat poin yang ketiga. Elia kita tahu apa yang dikerjakan Elia. Apa yang dikerjakan oleh murid-murid di Upper Room. Apa yang dikerjakan oleh janda Nabi ini ada di dalam kamar. Ya enggak bosen loh. Sampai enggak tahu botol berapa itu dijejer. Waduh, dia demikian semangatnya. Tuang. Enggak jenuh. Anda jenuh sekarang? Karena Anda enggak tuang minyak. Karena Anda enggak bawa bejana kosong. Kalau Anda bawa bejana kosong, datang di bawah kaki Tuhan, minyak urapan itu mengalir. Ndak kroso lho, tibae sembayang, lu kok wis 2 jam ya? Pernah sembayang 2 jam? 3 jam. Dulu aku lek sembayang 5 jam sekarang 5 menit wis kesel. Ini. Jadi kuantitas dan kualitas itu perlu diperhatikan. Dan bagian terakhir saya ingin katakan, saudaraku, ketika satu waktu orang Israel rusak di bawah Gunung Sinai, di dataran Gunung Sinai, orang Israel resah semuanya. Mengapa orang Israel resah? Saya tanya, Anda bisa jawab di Gunung Sinai. Kenapa orang Israel resah? Musa naik ke Gunung Sinai tidak balik-balik. Semua bingung, dikira Musa mati. Apa? Semuanya bingung. Saudaraku, Musa tidak mati. Musa tidak hilang dimakan awan di Gunung Sinai, tapi di atas sana Musa berjalan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tolong dibaca Keluaran 34 ayat yang ke-29. Ayat ini sungguh luar biasa, saudaraku ya. Musa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Terus. Dia enggak kroso. Orang Israel yang tunggu di bawah kroso setengah mati. Enggak teko-teko, enggak modun-modun. Pemimpinku satu ini hilang ditelan awan. Buat Musa waktu itu sebentar. Tolong dibantu baca. Ada? Keluaran 34 ayat 21. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, membawa 10 perintah Allah. Mukanya bercahaya, sebab dia telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi Musa sendiri tidak tahu bahwa mukanya bersinar. Loh, saudaraku ya, Musa turun dalam kurun waktu yang lama dia ada di atas. Dia enggak kroso lek suwe. Saudara, kalau Anda berdoa kroso suwe enggak? Ayo jujur aja. Bentar lihat jam, 5 menit. Bentar lihat jam lagi 10 menit. Bentar lihat jam. Musa ini enggak tahu berapa lama tidak disebutkan, tapi keresahan sampai terjadi. Orang Israel yang di bawah dengan banyak aktivitas saja sampai
kroso lama. Musa enggak kroso lama. Mengapa? Ternyata di atas itu apa dikerjakan? Dikerjakan Musa. Musa bercakap-cakap, Musa berbicara, berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Itu sebabnya terjadi impartasi besar-besaran. Kemuliaan cahaya, kemuliaan Allah ini, saudaraku, terimpartasi dan diterima oleh Musa. Musa tidak sadar ketika dia turun. Waduh, orang Israel semua lihat, wajahnya Musa kilau-kilau. Luar biasa, saudaraku ya. Apa sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan yang diajak Musa bercakap-cakap, yang berhadap-hadapan muka itu sudah memberikan, menyalurkan kekuatan, kuasa dan kemuliaannya kepada Musa. Biarlah di akhir zaman seperti sekarang ini, di masa yang sukar seperti sekarang ini, di mana saudaraku, Wahyu pasal 6 ayat 15, di situ ngomong apa? Semua pembesar, penggede, semua orang bersembunyi di goa-goa dan celah-celah batu karang gunung. Bahkan Yeskil pasal 7 ayat 17, semua tangan ini loh jadi terkulai, semua orang jadi terkencing-kencing karena ketakutan. Hari ini, kalau Anda tanya sama banyak orang, survei coba, apa bukti survei itu? Semua pada takut. Takut sama apa? Takut sama yang kecil-kecil yang enggak kelihatan. Covid itu, saudaraku ya, takut semua. Nah, untuk itu, di tengah era situasi yang sangat sulit, kita harus tetap bertahan dalam iman. Matius 24:15-18 di situ menceritakan, jangan engkau turun, jangan engkau pergi, jangan engkau melarikan. Kalau engkau ada di Yudea, ya, jangan melarikan diri ke pegunungan atau apa, tapi tetap stay dalam iman yang kokoh dan kuat. Dalam situasi-situasi Nahum 2 ayat 10 saya tambahkan di sini. Ketandusan, penandusan, penindasan, hati menjadi tawar, lutut menjadi goyah, segenap pinggang jadi gemetar, muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Biarlah di saat ini, saat stay at home ini, kalau hari-hari ini tangan kita lemah, hati kita goyah, iman kita goyah, kita sedang dalam ketakutan, maka Ibrani 12 ayat 12 katakan, sebab itu catat garis bawahi, kuatkan dan teguhkan imanmu, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Yudas katakan, bangunlah, bangunkan dirimu di atas imanmu yang paling suci. Dan Wahyu 3 ayat 12 katakan, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal. Seperti janda tadi, punya apa? Di samping hutang, masih ada 1 buli-buli minyak. Apa yang masih tinggal padamu? Sedikit harapan, sedikit kasih. Saudaraku, jangan biarkan itu hilang. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal dan hampir padam itu. Sebab tidak satu pun yang kita kerjakan ini sekarang sudah sempurna. Semua kita kurang. Tapi apa yang masih ada pada kita kerjakan. Kita pergunakan untuk memperkuat tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Seperti Elia, seperti murid-murid, seperti janda di era Elisa, seperti juga Musa. Hari-hari ini, mari saya mengajak semua jemaat Tuhan,
memperbanyak jam doa. Mencari Tuhan bukan sekedar, tapi belajar untuk dilayakkan oleh Tuhan seperti Musa berhadap-hadapan muka. Untuk itu bawa dirimu sebagai bejana yang kosong supaya minyak urapan itu mengalir. Mau dialiri minyak urapan? Amin. Amin, saudaraku. Kalau minyak urapan itu sudah mengalir, engkau diperlengkapi dengan kuasa. Engkau adalah alat yang dari semula Tuhan sudah punya rencana untuk itu. Menangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan cuma nama kita, tapi semuanya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita tunduk dalam doa. Bapa surgawi, kami tahu kalau saat ini Tuhan izinkan kami mungkin jenuh tinggal di rumah, terpangkas dari kegiatan rutinitas. Zona nyaman kita seperti diobrak. Kami sadar ini adalah bagian daripada rencana Tuhan yang diizinkan terjadi atas kami, supaya setiap kami boleh memanfaatkan waktu ini untuk bisa lari mendekat, lebih mendekat, mencari Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan, mendengar perintah Tuhan dan melakukannya sampai kami mendapatkan bahasa akrab dengan Tuhan. Kami anak dan Engkau Bapa kami. Hubungan antara anak dan Bapa yang demikian intimnya itu terbentuk di saat-saat ini. Berkati jemaat-Mu dengan pengurapan-pengurapan yang lebih. Dan kami tahu saat ini adalah saat persiapan para jemaat untuk memperoleh kepercayaan yang lebih guna memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati rumah tangga, keluarga, berkati pribadi lepas pribadi, berkati seluruh persekutuan GBI Anugerah Sulung ini. Berkati para pelayan Tuhan. Dan biarlah program yang kami jalankan di medsos ini pun boleh berjalan dengan baik, sehingga mendatangkan kekuatan baru dalam hidup kita sekalian. Diberkati, dilindungi, dicukupi sama Tuhan, dan dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.